Ada satu kekuatan yang dahsyat banget yang sebenarnya ada di hidup kita semua. Dia bisa jadi teman terbaik kita atau malah jadi musuh terburuk kita. Coba yuk kita pecahin teka-teki soal kekuatan ini bareng-barang. Coba dengerin deh. Dia bilang, saya teman setiamu, pembantumu yang paling istimewa, atau justru bebanmu yang terberat. Kebayang nggak? Sesuatu yang bisa jadi penolong nomor satu, tapi di sisi lain bisa jadi pemberat yang bikin langkah kita susah banget. Kontrasnya luar biasa kan? Nggak cuman itu, dia lanjutin. Saya akan mendorongmu maju atau menyeretmu terhempas ke dalam jurang kegagalan. Jadi, ini bukan kekuatan yang netral ya. Dia itu aktif, entah mendorong kita ke puncak atau malah narik kita ke dasar jurang. Dan yang paling penting, kendalinya itu ada di tangan kita. Nah, ini bagian yang paling keren. Perhatiin deh, janjinya yang luar biasa ini. Latih saya, tegaslah pada saya, maka akan saya persembahkan dunia di karibaanmu. Ini kuncinya. Kekuatan ini tuh bukan takdir mati yang nggak bisa diubah. Justru, dia bisa kita bentuk, kita latih, buat mencapai hal-hal yang kayaknya mustahil. Eits, tapi ada peringatan kerasnya. Jika kamu memanjakan saya akan menghancurkanmu. Pesannya jelas banget. Kalau kita lengah, kalau kita biarin gitu aja dan nggak ngendaliin dia, ya dia yang bakal balik ngendaliin dan ngehancurin kita. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih kekuatan misterius ini? Jawabannya adalah kebiasaan. Yap, bener banget. Hal-hal yang kita lakuin setiap hari berulang-ulang. Mulai dari nge-scroll HP pas baru banget bangun tidur, sampai cara kita belajar buat ujian. Seringnya kita lakuin itu tanpa sadar. Nah, inilah kekuatan yang bakal kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Rimba remaja. Yap, selamat datang di Rimba. Kenapa rimba? Soalnya jujur aja, jadi remaja zaman sekarang tuh nggak gampang. Rasanya tuh kayak masuk ke hutan belantara yang lebat, penuh tantangan yang nggak ketebak. Coba kita lihat deh, tantangan apa aja yang mungkin lagi kamu hadapin. Kamu ngerasa familiar nggak sama hal-hal ini? Dikejar-kejar deadline tugas sekolah, tapi di sisi lain harus aktif ekskul. Terus buka Instagram lihat postingan temen kok kayaknya hidupnya sempurna banget. Jadi minder. Belum lagi orang tua yang nanyain soal nilai dan masa depan. Atau tekanan dari teman buat ikut-ikutan sesuatu, padahal hati kecil kita bilang itu salah. Kadang rasanya, hidup ini kok di luar kendali kita ya? Tapi coba deh renungin kutipan ini. Ini dari seorang remaja yang ngerasain hal yang sama kayak kita. Dia sadar satu hal yang penting banget. Kita punya pilihan. Kita bisa milih untuk nggak ngebiarin orang lain atau keadaan ngerusak hari kita. Nah, ini inti dari kebiasaan yang pertama, yaitu jadi proaktif. Jadi, poin pentingnya adalah kendali itu sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Terus gimana dong cara naklukin rimba remaja ini? Jawabannya ada di bagian kedua. Kita butuh sebuah kompas andal. Kompas ini bukan benda beneran ya, tapi 7 kebiasaan yang bakal jadi pemandu kita. Anggap aja ini seperangkat alat bantu buat kamu ngadepin hidup dengan lebih pede. Strukturnya tuh logis banget. Kita mulainya dari dalam keluar. Jadi, 3 kebiasaan pertama itu soal kemenangan pribadi. Gimana caranya kita nguasain diri sendiri dulu. Kalau itu udah beres, baru kita melangkah ke kemenangan publik, yaitu membangun hubungan dan kerjasama yang baik sama orang lain. Dan terakhir, ada kebiasaan buat terus-menerus merawat dan memperbarui diri kita. Oke, ini dia ke-7 kebiasaan itu. Pertama, jadilah proaktif. Artinya, kamulah pilot dalam hidupmu, bukan penumpang. Kedua, mulai dengan tujuan akhir. Punya gambaran yang jelas mau kemana. Ketiga, dahulukan yang utama. Fokus ke hal yang paling penting, bukan yang paling mendesak. Keempat, berpikir menang-menang. Cari solusi yang bikin semua orang senang. Kelima, berusaha mengerti dahulu, baru dimengerti. Dengerin dulu, baru ngomong. Keenam, wujudkan sinergi. Kerja bareng buat hasil yang lebih hebat. Dan ketujuh, asahlah gergaji. Jangan lupa istirahat dan upgrade diri. Masing-masing ini adalah prinsip yang kuat banget. Nah, biar makin kebayang, cara paling gampang buat ngertiin kebiasaan yang efektif itu justru dengan ngelihat lawannya. Jadi, setiap hari itu sebenarnya kita dihadapkan pada 2 jalan. Dan pilihan kita, sekecil apapun, bakal nentuin hasil yang kita dapat. Yuk kita bandingin. Bedanya itu jelas banget. Di satu sisi ada kebiasaan reaktif. Kalau dapat nilai jelek yang disalahin gurunya, soalnya susah, atau apalah. Lawannya proaktif. Ambil tanggung jawab, cari tahu salahnya di mana, dan coba perbaiki. Ada yang hidupnya ngalir aja tanpa rencana.
Ada yang memulai dengan tujuan akhir yang jelas. Ada yang mikir hidup ini kompetisi, harus ada yang menang dan kalah. Ada juga yang mikir menang-menang, di mana semua bisa sukses bareng. Ada yang maunya didengerin terus, ada yang berusaha ngertiin orang lain dulu. Pergeseran cara pikiran kelihatannya kecil ini bisa mengubah total hasil akhirnya. Terus, gimana cara mulainya? Nah, ini kabar baiknya. Kamu nggak perlu nunggu tahun baru atau hari Senin buat berubah. Masa depanmu, karaktermu, bahkan takdirmu, semuanya itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kamu buat hari ini, sekarang juga. Coba kita ingat lagi definisi di awal tadi. Kebiasaan itu sesuatu yang kita lakukan berulang kali, seringnya otomatis. Dan ini kuncinya. Kebiasaan itu bisa menguatkan atau bisa juga menghancurkan kita. Kamu punya kekuatan penuh untuk memilih kebiasaan mana yang mau kamu bangun. Emang kenapa sih ini penting banget? Soalnya, dengan nerapin kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bisa benar-benar ngendaliin hidupmu. Bisa bikin hubungan sama teman dan orang tua jadi lebih erat. Bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Dan yang paling penting, kamu bisa jadi lebih percaya diri, nemuin keseimbangan, dan akhirnya merasa lebih bahagia. Ini hasil nyata yang bisa banget kamu dapatin. Aku mau tutup sesi ini dengan kutipan yang wow, dalam banget dari Samuel Smiles. Tebarkan pikiran, maka kamu akan menuai tindakan. Tebarkan tindakan, maka kamu akan menuai kebiasaan. Tebarkan kebiasaan, maka kamu akan menuai karakter. Tebarkan karakter, maka kamu akan menuai takdir. Luar biasa ya, semua itu berawal dari satu pikiran kecil yang tumbuh jadi tindakan, jadi kebiasaan, membentuk karakter, dan akhirnya menentukan takdir kita. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang buat kamu bukan lagi apa itu kebiasaan, tapi dari 7 kebiasaan efektif tadi, mana yang akan kamu pilih untuk kamu mulai? Hari ini juga, pilihan ada di tanganmu.